sekali, giginya ngancing lah gitu gimana gini, dan badannya tuh kayak kaku, nggak menggigil tapi kaku gitu ya. Bentukannya tuh badannya hewan, kepalanya manusia, bertanduk. Masa lu mau tahu di sini banyak di sekitaran area sini banyak yang lagi merhatiin, makin parah. Matanya tuh kayak hitam-hitamnya tuh udah nggak kelihatan. Pasti ada yang bisa lihat itu gitu loh. Beberapa orang pasti bisa lihat danau itu. Gue cuman mau lu bisa sembuh, maksudnya lu tuh bisa balik normal lagi, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gue, Willy Kurniawan. Malam ini ada satu pengalaman yang akan diceritakan oleh satu narasumber saya, Joy Maya Raden. Pengalamannya di tahun 2015 yang lalu di Gunung Gede, Pangrango. Seperti yang kita ketahui, Gunung Gede Pangrango terletak di kawasan Jawa Barat dengan dua jalur pendakian melalui Cibodas dan Gunung Putri. Nah, narasumber saya malam ini akan menceritakan sebuah pengalaman yang masih terngiang sampai saat ini saat pendakian melalui jalur Gunung Gede, yaitu mulai dari Gunung Putri dan turun di Gunung Cibodas. Mungkin ada apa sih yang mungkin bisa diceritakan ketika 2015 yang silam itu yang masih terus membekas di pikiran Joy sampai sekarang? Jadi awalnya tuh seperti apa? Mungkin bisa diceritakan tripnya sama siapa aja? Jadi ini satu pengalaman gue ketika gue naik gunung ya, pengalaman yang benar-benar yang masih terngiang yang sampai sekarang deh di ya, pikiran gue itu. Entar dulu, naik gunung itu mulai dari kapan? Naik gunung itu gue awalnya tahun 2014 akhir. 2014 berarti selang 1 tahun ya? Selang 1 tahun lah. Jadi awalnya itu tahun 2015 gue ngadain pendakian sama teman-teman gue, ya kan, ke Gunung Gede Pangrango. Kita total 10 orangan lah, kurang lebih 10 orang. Kita itu lewat jalur Gunung Putri dan lintas Cibodas. Nah, ceritanya itu sebenarnya berawal dari pada saat kita trekking melalui jalur Putri, itu udah mulai ada apa ya? Ada suatu kejanggalan lah gitu dari salah satu temen gue gitu kan. Nah, kebetulan temen gue itu baru pertama kali naik gunung. Nah, belum ya secara basically sih kita udah sempat kayak sampein lah ya, kayak apa sih yang nggak boleh dan bolehnya tuh ya, di hutan, di gunung seperti ya, itulah gitu. Seperti itu. Dan sampai akhirnya sampai kita di camp area Surya Kencana itu sekitar maghrib lah ya. Berarti jalan dari pagi gitu dari ya? Pagi. Kita dari pagi. Gunung Putri start ya? Lumayan itu agak lama juga perjalanan karena kita ngikut ada beberapa teman gue tuh yang baru banget naik gunung kan. Pace-nya beda-beda berarti? Pace-nya beda-beda, nggak semuanya suka pendaki gunung gitu kan. Sampai akhirnya sampai di Surya Kencana itu ada kejanggalan di mana kayak teman gue ini yang baru naik gunung ini tiba-tiba tuh apa ya? Gue sih nggak tahu dia itu entah dia itu kesurupan atau hipotermia gitu kan. Tapi yang gue lihat dan yang gue pikir pada saat itu, oh nih jangan-jangan nih dia hipotermia gitu loh, karena pada saat itu gigi dia sudah mengancing, posisi jadi nggak kebuka sama sekali, giginya mengancing lah gitu gimana gini,
dan badannya tuh kayak kaku, nggak menggigil tapi kaku gitu kan. Bentar, itu posisinya saat udah sampai Camp. atau udah ada di dalam tenda? Udah di dalam tenda Tenda. posisinya, udah rapi, udah di dalam tenda. Tiba-tiba kayak gitu? Tiba-tiba teman satu tendanya tuh teriak dan manggilin kita. Posisi dia udah seperti itu gitu loh, dengan keadaan gigi mancing, badan kayak kaku gitu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kita udah panik dong, ya kan. Dan pada saat itu gue mikirnya, oh jangan-jangan nih hipotermia kan, karena gue takutnya seperti itu. Dan gue nggak mikir sama sekali kalau dia itu kayak kesurupan atau apa yang ada di pikiran gue sama temen-temen gue. Yang ada di pikiran gue sama temen-temen gue pada saat itu, ya dia takutnya dia hipotermia. Akhirnya kita, gue sama temen-temen yang lain coba buat kasih penanganan hipotermia yang gue semampu gue gitu, yang gue tahu gitu kan. Sampai pada saat itu kita udah kasih penanganan seperti ini, ternyata dia masih dengan posisi yang kayak gitu, kondisi yang seperti itu kan, dengan keadaan gigi ngancing, badannya tetap kaku dan Itu menggigil nggak dia? kondisi pada saat itu dia nggak menggigil tapi kaku aja gitu, Aku. badannya kaku dan giginya ngancing gitu kan. Sampai saat itu pada saat itu gue bawa saudara gue yang agak bisa seperti itu lah, Indigo gitu indigo mungkin ya? seperti itulah kayak kira-kira gitu kan. Sampai gue minta tolong sama saudara gue untuk kenapa sih nih orang kayak gitu kan. Gue udah kasih penanganan tapi dia kondisinya masih seperti itu gitu loh, malah makin parah, matanya tuh kayak hitam-hitamnya tuh udah nggak kelihatan. Jadi putih Putih semua gitu loh kan, jadi panik gitu kan. Selama dia giginya masih gitu, teriak atau apa nggak? Enggak, diem aja, Diem. cuman kayak ngegerem. Gimana sih posisi gigi ngancing, badan kaku, matanya itu udah tinggal putihnya doang sambil Oke. kayak gitu loh. Kayak seperti itulah kondisinya kurang lebih. Sampai akhirnya gue minta tolong saudara gue, tolong deh ini anak kenapa ya gitu. Gue takutnya ada something lain gitu kan. Sampai akhirnya saudara gue awalnya nolak, gak mau bantu. Kenapa? Karena ya dari awal dia tuh udah tahu lah kondisi anak ini tuh sebenarnya emang lagi nggak sehat gitu loh. Nggak sehat karena ada something lain gitu kan. Sakit atau ada sesuatu yang dia lakuin? Menurut saudara gue sih ada sesuatu yang dia lakuin. Kalau berdasarkan pengakuan dia setelah dia sadar itu, dia ngomong memang agak frontal gitu, agak frontal selama perjalanan kayak gitu. Nah, sampai akhirnya saudara gue awalnya yang nggak mau bantu, gue bilang tolong deh, ini temen gue gitu, dia baru naik gunung, gue bilang gitu. Setidaknya kalau misalnya saudara gue itu nggak mau nolong temen gue, ya lu anggapnya lu lagi nolong gue deh. Iya. Sampai gue bilang kayak gitu. Karena kondisinya udah ngeri. Kondisinya udah ngeri banget gitu loh. Sampai akhirnya si saudara gue itu mau buat bantu nolongin si temen gue ini yang lagi kondisi seperti itu. Masuk tenda. Akhirnya gue sama saudara gue bertiga sama temen gue yang lagi ini, kita masuk dalam tenda. Ya di situ pas saudara gue masuk, dia berontak, nggak terima gitu loh. Kayak sebelumnya berarti nggak berontak? Sebelum saudara gue masuk dalam tenda dia nggak berontak. Apa yang dilakuin emang sama saudara lo? Saudara gue cuman dia bilang kayak gini, gue cuman mau lu bisa sembuh, maksudnya lu tuh bisa balik normal lagi, tapi yang harus lu lakuin lu cuman minta maaf dari dalam hati lu yang paling dalam, karena penunggu sini itu yang mereka pengen cuman itu doang. Apa yang saudara lu lihat? Saudara gue lihat, sampai saudara gue tuh bilang kayak gini, asal lu mau tahu di sini banyak, di sekitaran area sini banyak yang lagi merhatiin kayak gitu. Ya sampai dia tuh nyebutin bentukannya seperti apa. Kayak apa?
bentukannya tuh badannya hewan, kepalanya manusia, bertanduk seperti itu. Dia bilang lebih dari 10, lebih dari 100 Di alun-alun. di alun-alun Surya Kencana. Yang mana tuh? Muncul dari Gede Timur atau yang barat? Yang mau ke puncak Waktu atau itu yang baru? posisinya kita di tengah-tengah, Oh, tengah. deket aliran air di bawah, yang ada kayak batu bentuk gua gitu. Oh, deket gua. Nah, di situ, ya. di Berarti situ. deket jalur yang depannya puncak gitu. Di depannya puncak, ya di sekitaran area situ, sampai akhirnya ya nggak tau lah apa yang dilakuin sama saudara gue itu, ya intinya dia nolong kayak gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah sekitar jam 9 atau jam 9-an lah gitu, dia baru sadar lagi sampai akhirnya sehat lagi. Besok paginya dia udah normal lagi, udah bisa. Itu seketika gitu. langsung keluar? Diomongin gitu seketika langsung keluar? Enggak sih, enggak seketika langsung keluar. Jadi ya nggak tahu apa yang dilakuin sama saudara gue itu ya. Dia bilang ya saudara gue cuman bilang gue minta air, dikasih minum. Sampai itu posisinya saudara gue tuh sampai muntah-muntah kayak gitu. Prosesnya lumayan berat ya kalau menurut gue. Kayak capek banget gitu kan. Itu yang lihat lu apa ada banyak orang yang ngelihat? Teman-teman lu ngeliat juga? Pas proses itu ya cuman bertiga di dalam tenda, kita bertiga doang. Nggak ada orang lain. Yang lain pada di luar. Kondisinya hujan atau gimana? Hujan gemericik gitulah. Gerimis gitu. Nah, terus ya dari situ sadar. Paginya udah normal sampai akhirnya. Ketika sadar ada cerita apa dia atau diem atau gimana sih temen lu? Dia cerita tapi udah di bawah sih ceritanya. Oh. Pas lagi di sananya, masih di gunungnya, dia nggak diem aja sih, nggak cerita apa-apa gitu. Pas di bawah baru cerita gitu. Akhirnya ya karena kita lintas, dan yang menariknya lagi, bukan menarik sih sebenarnya ya, kayak lintas berarti Kencana, puncak, turun Cibodas. Ya? Okay. Turun Cibodas. Nah di situ posisinya 7 orang temen gue udah di depan, jalan duluan. 3 orang termasuk gue di belakang. Gue jalan belakang sama temen gue. Dan kita bertiga itu yang harusnya lewat jembatan setan turunnya, kita melipir ke kanan. Tanjakan setan yang sebelah kanan ya. Tanjakan itu yang pakai tali itu ya. Yang pakai tali itu okay. Ya. Harusnya kita lewat situ, tapi kita melipir, pengen nyari jalan landai, ambil kanan yang batu kotak. Arah turun berarti muter ya. Muter ya. Lewat situ. Itu kan lumayan masih jalur yang di jarang banget. 2015 sih orang taunya lewat Cibodas itu pasti tanjakan setan. Tanjakan setan. Ya itu jalur alternatif. Kalau sekarang mungkin udah rame ya. 2015 ya masih sepi. Masih sepi yang kayak jarang banget dilaluin sama orang lagi gitu. Berarti turun bertiga lewat situ? Bertiga. Gue rombongan terakhir sampai akhirnya udah sampai situ sedikit-sedikit lah. Sekali gue ngelihat penampakan tapi sekilas aja gitu kan. Awalnya gue tuh mau kebelet pipis, tapi nggak tahu gue pengen aja gitu foto di batu kotak gede itu gitu kan. Oh kayaknya menarik nih, gue pengen foto di sini. Batu kotak itu sebelah turun sebelah kiri ya dia ya posisinya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sekarang sih udah ada string lainnya, mungkin dulu belum ada kali. Belum ada. Sebelah kanan itu. Sebelah kanan batu kotak itu gede banget, hampir menghalangin jalan gitu, gede banget. Yang gue lagi kebelet pipis gitu, sampai akhirnya kata temen gue, jangan pipis ini, nanti aja depan gitu kan. Terus gue bilang, oh yaudah ya. Terus fotoin gue dulu deh di sini deh. Ngapain sih foto di sini? Gue lagi ngadep batu ya kan, temen gue di belakang gue. Pas gue nengok, oh di belakang di batunya itu kayak ada yang ngintip. Lo di depan? Iya. Di depan. Posisinya kan ini gue udah melalui batu nih. Iya. Udah melalui batu, gue di sini dong. Teman-teman gue di sini berdua. Oh di depan lo? Nah di depan gue, ini batu kotaknya. Yeah. Nah di sini di belakang batu itu ada yang ngintip gue, dan gue refleks aja. Tapi gue nggak teriak, refleks aja, gue langsung balik badan gini, langsung jalan. Udah yuk buruan, gue pipis gitu. Sekelebat gitu. Sekelebat. Okay. Nah dari situ. Itu aman tuh? Itu aman, itu masih aman. Setelah itu gue jalan, temen gue yang dua masih di belakang, gue udah di tengah, posisinya gue sendiri.
Oke. Posisinya gue sendiri jalan. Itu gue sempet tidur di trek tungguin temen gue. Terus gue kebangun karena temen gue nggak datang. Gue jalan lagi, jalan. Karena bangun tidur gitu ya, masih agak Belum gimana sih? connect kali ya? belum connect banget. Tapi nggak dibangunin kan? Nggak dibangun, gue bangun sendiri. Karena sendiri ya? Sampai akhirnya gak lama dari tempat gue tidur itu, gue jalan, belum jauh dari situ, sebelum Panyancangan. Sebelum Panyancangan. Sebelumnya Oke, Panyancangan, itu gue jalan, gue ngelihat kayak danau sebelah kiri trek. Itu ada danau, nggak tahu gue itu danau apa namanya. Setelah kandang batu itu memang ada ke bawah ada sungai, ada air terjun, ada sungai, tapi bukan danau. Bukan air terjun, itu modelnya kayak bukan sungai. Yang sebelah kiri itu ada sungai ya? Bukan. Ada kan di bawahnya itu ada sungai. Betul. Ada air terjun. Betul, setelah kandang batu. Tapi kan kandang batu ya. sebelum Panyancangan. Tapi ini tuh kayak danau biru. Sebelah kiri. Sebelah kiri trek. Nah, setelah air terjun apa sebelum? Atau setelah sungai? Pokoknya seinget gua itu tuh adanya posisinya sebelum Panyancangan. Oke. Sebelum Panyancangan sebelah kiri itu ada danau biru, airnya biru banget. Ya karena gua itu pertama kali ya gua naik gede. Naik gede itu udah yang kedua kali, tapi gua itu baru pertama kali gua lintas lewat Cibodas. Oke. Ya kan, jadi gua mana tahu di situ ada danau kah, iya. ada air terjun kah gitu kan. Ya makanya pas gua lewat, oh ada danau, bagusnya airnya biru gitu. Cuman gue nggak nyamperin danau sih. Ketika sekelebat aja gue ngeliat nenek ini bawa keranjang. Keranjang? Nggak tahu gue keranjang apa, yang jelas gue masih inget banget itu di nenek. Ini lah gitu kan. Udah tua kelihatan. Udah tua. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan jelas, tapi mukanya tuh nggak jelas banget. Gimana sih? Kayak orang bangun tidur ngeliat orang belum terlalu jelas banget gitu kan. Arahnya kemana? Arahnya ya lagi berdiri di danau itu, cuman agak ke semak-semak. Bawah. Pakai baju, dia tuh pakai baju kebaya coklat zaman dulu, kainnya warna coklat, rambutnya putih semua, bawa kayak keranjang entah apa itu ya gue. Nah pas di situ itu gue jalan udah kayak ngambang aja, tiba-tiba gue udah jalan, udah kaki gue tuh udah nggak merasa napak di tanah, ngerti nggak? Yang gue rasain itu setelah gue nyampe danau situ kan. Kayak kaki gue tuh gue ngerasa kok kaki gue kayak nggak napak di tanah ya, gitu loh. Pas gue nyampe pos Panyancangan itu, gue masih inget yang gue rasain. Oh gue harus pas nyampe sana gue harus tidur di pos. Sampai akhirnya udah sampai di pos, gue nyampe pos Panyancangan. ketemu siapa? Gue nggak ketemu siapa-siapa, yang jelas gue langsung masuk pos. Pada saat itu udah gue langsung nggak ingat apa-apa. Yang gue rasain pada saat itu gue lagi tidur aja. Jam? Itu sekitar sebelum maghrib jam 4 Sore. Jam 4 sorean lah, jam 4 atau setengah 5 sorean gitu, sebelum maghrib. Nah, di situ gue pas di pos Panyancangan gue udah nggak sadar, yang gue rasain gue lagi tidur mimpi aja gitu. Cuman badan gue berasa capek, berasa pada sakit. Akhirnya gue di situ gue nggak tahu apa yang terjadi. Dan posisi saudara gue masih ada di situ. Setelah gue sadar, gue diceritain sama teman-teman gue, sama saudara gue, bahwa pada saat itu gue kerasukan, kata mereka. Yang lo rasain lo tidur? Yang gue rasain gue lagi tidur, gue lagi mimpi, lagi di dalam mimpi itu gue lagi ngobrol sama orang aja gitu. Nah setelah itu teman sama saudara gue bilang, gue kesurupan di Panyancangan. Begitu gue tiba di pos Panyancangan, gue langsung masuk pos. Yang itu tuh gak ada pendaki, itu gak ada yang pada berani kalau lewat Panyancangan, katanya ya. Kalau lewat Panyancangan itu masuk ke dalam pos.
istirahat di dalam pos katanya gitu kan, karena mistisnya kan lumayan kencang gitu katanya ya. Sampai akhirnya berdasarkan cerita dari temen gue itu, gue tanya dong, selama itu gue ngapain aja, gue kenapa, gue bagaimana gitu loh. Ternyata gue begitu nyampe pos, gue tidur, karena gue dibangunin, gue nggak mau bangun, gue malah marah-marah. Dan yang ngerasukin gue itu katanya cowok, dan yang ngerasukin gue itu bilangnya gue sebelum maghrib itu gue harus udah ada di bawah. Dan sebelum maghrib, sebelum gue nyampe di bawah, orang yang makhluk yang ngerasukin gue itu nggak mau keluar dari gue. Oh, kata sepupu lo yang bisa ngeliat Kata itu sepupu ya? gue itu, sama kata teman-teman gue juga yang nyaksiin gue ngomong seperti itu, kayak gitu. Cuman menggunakan bahasa Sunda, katanya seperti itu. Sampai akhirnya mau nggak mau temen gue bilang gue dibopong lah, mau nggak mau dibopong sama 6 orang temen gue dari Panjancangan sampai ke bawah. Cuman kan karena mungkin posisinya juga agak hujan waktu itu ya, jadi prosesnya juga agak susah, makanya temen gue yang 2 tuh dia turun ke bawah ke pos buat minta bantuan evakuasi gue. Sampai akhirnya di pertengahan jalan ketemu sama orang pos yang mau evakuasi, gue ditandu sampai bawah, sampai pos itu gue belum sadar. Gue sadar itu jam 11 atau setengah 12 malam. Oke. Sebelum cerita selanjutnya, hubungannya dengan danau itu apa sih? Ada cerita nggak teman-teman, atau ada hubungan dengan danau? Yang setahu gue sih nggak ada danau kalau di Cibodas ya. Mulai dari kandang badak, kandang panas, kandang batu sampai Panjancangan. Itu ada cerita. Setelah kejadian itu sih, gue kan banyak ditanya sama orang pos ya. Kebanyakan orang pos nanya, emang lihat apa pas di trek? Bilang, gue sih nggak ngeliat apa-apa pas gue ngelewatin danau. Cuman gue pas ngelewatin danau, gue ngeliat ya itu sekilas aja sih, ngeliat ini bilang kayak gitu kan. Pastiin lagi danaunya sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Bukan Telaga Warna yang sebelah Bukan kanan. Telaga Karena sebelum Warna. Panjancangan ya. Sebelum Panjancangan. Nah terus ya orang pos juga pada waktu itu bilangnya, emang kayaknya di sana nggak ada danau deh kayak gitu. Cuman ya berdasarkan cerita orang-orang atau warga, memang danaunya itu emang nggak ada. Cuma secara cerita mistisnya pasti ada yang bisa lihat itu gitu loh. Beberapa orang pasti bisa lihat danau itu. Itu yang bilang orang sana. Ya berdasarkan cerita-cerita warga, cerita-cerita yang orang yang udah punya pengalaman di sana juga, pernah naik Gunung Gede juga seperti itu, kayak gitu loh. Setelah itu Jadi yang bisa melihat danau itu ada yang bisa melihat? Ada. Ya orang yang seperti gue ya, ketika ya di jalan ngeliat gitu kan, ya mungkin guenya juga lagi nggak sadar gitu kan, tiba-tiba ngelihat danau yang memang nggak bisa, sebenarnya danau itu tuh nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu mungkin. Danau itu yang memang nggak ada kan? Nggak ada, kayak gitulah intinya kayak gitu. Sampai Oke, lanjut tadi sampai di bawah ya. Di bawah, ada cerita di apa pos. lagi? Dari serentang waktu dari lo sore di Panjancangan sampai ke bawah, apa cuman kesurupan diem apa gimana? Berdasarkan cerita dari temen gue sih, katanya gue berontak kayak gimana, layaknya kayak orang kesurupan aja gitu, berontak kayak gitu kan. Cuman memang pas proses di jalan gue turun itu, gue nggak sepenuhnya nggak sadar. Jadi kayak gue sadar sebentar karena lemes, mungkin ke bawah capek juga. Ya. Jadi gue gitu lagi kayak gitu. Jadi kayak gini lah, kayak keluar masuk gitu kayak gitu. Sampai dengan bawah jam 10 tadi. Jam 10 malam ya? Gue sadarnya itu ya sekitar jam 11 atau setengah 12 malaman kayak gitu. Nah itu pas di pos pun temen gue bilang gue nggak langsung sadar, katanya
gue pas di pos itu gue sampai nari jaipong di pos. Aduh. Posisinya Di pos sampai atau di Panjancangan? di pos posisi itu posisinya di pos. Pos Cibodas bawah berarti Pos ya? Cibodas bawah. Oke. Itu posisinya gue di pos Pos pendaftaran tuh ya biasanya. pendaftaran. Di situ. Cek tiket biasanya tuh situ. Gue dibawa masuk ke dalam situ sampai gue belum sadar sempet kayak nari jaipong lu di sana kayak teman gue bilang gitu kan. Setelah itu gue ngapain lagi, gue bilang gitu kan, gue gimana setelah nyari jaipong ya pokoknya gitu, berusaha diobatin, tetap diobatinnya sama saudara gue sampai akhirnya alhamdulillahnya bisa dikeluarin kayak gitu. Akhirnya gue sadar itu gue udah jam 11:30 malam. Kata saudara lo apa? Kata saudara gue ada yang seneng sama gue dan sebenarnya sih baik ya dia itu, baik pengen jagain gitu loh, jagain gue sampai ke bawah. Dari mana? Pas dari sebenarnya awalnya itu kata teman gue dari puncak. Kata Dari saudara puncak. lo? Sepupu ya, dari Sepupu kata sepupu Puncak. gue dari puncak itu sebenarnya udah ada yang ngikutin gue. Cuman karena kan sebenarnya kalau kayak gitu lebih ke power diri lu sendiri, bisa ngendalin atau enggak gitu kan. Sampai akhirnya mungkin itu karena efek capek juga, efek ngantuk dan segala macam, sampai akhirnya gue kalah sama yang seperti kayak gitu-gitu. Pas di Panjancangan itu ya intinya sebenarnya baik sih gitu loh, pengen nganterin gue sampai bawah dan dia tuh seneng sama gue kayak seperti itu. Nggak niat jahat, cuman ya mungkin caranya gue nggak ngerti kenapa seperti itu gitu kan. Dari tapi situ sampai nari itu, makanya ketika yang masukin seneng sama lo berarti ini selama ini cowok kan, nggak mungkin. Tapi kok bisa lo sampai nari? Nanya nggak, kok gue bisa sampai nari? Gue nggak ngerti juga, masalahnya kan hal kayak gitu ya nggak bisa dipikir secara logik juga betul, ya kan. Ya udahlah, hal-hal kayak gitu memang ada kayak gitu kan. Gue cuman kayak mungkin next time gue ketika gue naik gunung gue lebih banyak doa ya kali ya sebelum jalan saat pendakian atau turun saat pendakian. Mungkin itu ada yang gue lupa dari gue ketika gue naik gunung tuh itu kayak gitu aja sih. Nah, terus yang gue petik. Setelah itu gitu, setelah lo sadar langsung pulang atau masih ada apa ya yang ikut gitu atau gimana? Setelah gue selesai ya, pendakian udah ingat diri lo kan udah balik normal. Itu tuh gue masih kayak istilahnya kayak recovery itu seminggu lah ya. Udah sampai rumah tuh? Itu udah sampai rumah, itu seminggu tuh gue kayak belum nyatu aja sama diri gue. Jadi kayak masih kalau ditegur sama orang itu orang ada di depan gue aja gue kayak nggak sadar kayak gitu. Itu seminggu deh sampai akhirnya gue harus dibawa berobat ke daerah mana ya, ada daerah Ciseeng kalau nggak salah, Krikil sana. Itu gue diobatin Pak Ustadz gitu. Kayak itu, selama di rumah itu selama nanggepin orang tadi kayaknya nggak respon sama orang. Nggak respon. Tapi lo merasa ada orang-orang itu nggak sih? Enggak. Itu yang bikin janggal itu. Jadi ada satu kejadian kayak setelah pendakian gunung itu, teman-teman gue yang barengan gue itu ngejenguk gue datang ke kosan gue. Gue kan gak langsung pulang ke rumah, gue pulang ke kosan daerah BSD. Sampai akhirnya mereka bareng-bareng datang ke kosan gue. Yang naik semuanya ya? Mau jenguk gue, itu ada di depan gerbang. Pokoknya gue baru turun dari mobil, itu mereka depan gerbang manggilin gue. Gue masuk aja nyelonong. Sampai akhirnya gue udah di dalam kosan, mereka ketok-ketok pintu. Mereka bilang, gue dari tadi di depan ya manggilin lu nyelonong gitu aja, lu nggak ngedengar segitu tempat sepinya gue panggilin. Sampai akhirnya ya gue emang mungkin nggak ngeh atau kenapa gue nggak ngerti, bengong kali atau nggak tahu. Gue nggak ngelihat ada orang, nggak juga merasa dipanggilin sama orang. Ya gue nggak ngeliat orang gitu kan. Gue dari tadi di depan gerbang nunggu sebelum lu nyampe, kita udah di depan gerbang kayak gitu. Sampai akhirnya mereka bilang, wah ini lu kayaknya masih nggak beres kayak gitu. Sampai akhirnya gue harus diajak berobat lah ya. Tadi ke Ciseeng gitu ya. Di daerah Ciseeng sana lah.
Pak Ustadz gitu, sampai akhirnya mereka ngasih tahu bahwa masih ada di badan gue gitu. Makanya gue ya masih kayak dibikin orang kayak orang linglung gitu. Terus gimana selesainya itu sebenarnya, gimana selesainya? Ya setelah gue berobat itu ya udah selesai. Gue balik normal lagi, nggak ada gangguan dari makhluk-makhluk halus kayak gitu. Ya gue udah mulai inilah ya, kalau kata bahasa orang Paruma udah eling. Eling gitu. Terus udah gitu. selanjutnya pernah naik Gunung Gede lagi nggak? Setelah kejadian itu apakah trauma, apa pernah udah pernah lagi belum naik? Setelah kejadian itu gue belum menaik lagi. Dari 2015 Belum sampai naik sekarang. Gunung Gede lagi sampai sekarang. Berarti kalau gua ajak mau nggak? Ya mau lah, kenapa enggak? Jadi nggak ada masalah. Nggak ada gitu. masalah. Nggak ada masalah. Ya kan hal-hal ya yang ya gue pikir kan hal-hal seperti itu memang pasti ada gitu. Cuman yang gue petik tuh ya mungkin next time ketika gue naik gunung itu, sebelum gue naik gunung gue harus berdoa dulu, ya kan. Ketika gue mau turun pun gue harus berdoa dulu. Mungkin di situ gue lupanya ketika kemarin gue naik gunung, pada saat itu gue naik gunung. Gitu aja sih gue mikirnya. Gitu. Terima kasih ceritanya, Ya. Joy, untuk malam ini. Ya, Jadi sama-sama. memang satu lagi yang kita petik dari cerita malam ini bahwa ada hal-hal di luar logika kita ketika kita sedang mendaki gunung. Oke, begitu untuk cerita malam ini. Support terus channel YouTube gue, Willy Kurniawan. Jangan lupa subscribe dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.